Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online pada hari ini tanggal 3 Agustus tahun 2021 bersama saya Yosua Hendri. Salam bergemar, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah berada di bulan yang baru, di hari yang ketiga, sungguh luar biasa kasih Tuhan. Bahkan kita sudah masuk di pertengahan tahun 2021, semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan di dalam Mimbar Gemar Online ini yang terambil di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Ya, kita akan membaca satu kisah dari Alkitab, tokoh Alkitab yaitu Nabi Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Haleluya. Pada saat itu keadaan dunia ini, keadaan manusia di zaman Nuh adalah manusia yang penuh dengan kekerasan. Ayat sebelumnya mengatakan bahwa kecenderungan hati manusia sudah berbuat jahat. Bapak Ibu, keadaan pada zaman Nuh seperti keadaan kita pada akhir-akhir ini yang penuh, dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekerasan Bapak Ibu, melalui hoaks, melalui bullying. Ya, kita semua merasakan, kita melihat di televisi, di berita-berita bahwa begitu banyak kejadian-kejadian yang dibuat oleh manusia ini yang begitu sangat-sangat tidak manusiawi. Bapak Ibu, terlebih lagi di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, Bapak Ibu, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di tengah dunia pada zaman Nuh yang lalu yang begitu jahat dan rusak itu, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Nuh. Tuhan sungguh-sungguh membuktikan kasih-Nya kepada Nuh. Kita baca ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah bangsa yang jahat, dunia yang jahat, zaman yang jahat, Nuh mendapat kasih kemurahan Tuhan, ya, di mana Tuhan sudah menetapkan bahwa manusia harus dimusnahkan karena kejahatan mereka. Tetapi Nuh menerima kasih kemurahan Tuhan. Nuh mendapat perlindungan dari Tuhan, ya. Nuh menerima pertolongan Tuhan. Nuh dan keluarganya menerima kasih kemurahan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita boleh melihat, kenapa sampai Nuh memperoleh kasih kemurahan yang begitu besar, yang seharusnya Nuh dan seangkatannya dan sebangsanya dan manusia pada zamannya semua dimusnahkan, tetapi Nuh malah mendapat kasih karunia. Apa yang telah dilakukan Nuh? Yang pertama Bapak Ibu, kita baca Kejadian 6 ayat ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, kita melihat bahwa Nuh hidup benar dan tidak bercela. Yang kedua, bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan terlebih lagi ayat 22 saya bacakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Ya, jadi yang tiga hal yang membuat Tuhan mengasihi Nuh begitu besar, yaitu bahwa dia hidup tidak bercela, hidup benar dan tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, dan yang ketiga adalah hidup taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, untuk taat kepada Tuhan, taat akan setiap perkataan firman-Nya, Bapak Ibu, merupakan suatu perjuangan bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang taat. Kalau kita sudah bergaul dengan Tuhan, kita hidup sudah benar di hadapan Tuhan, tetapi kalau kita tidak memiliki ketaatan, maka semuanya sia-sia. Karena ketaatan itulah yang membawa Nuh dan keluarganya sampai kepada keselamatan yang diinginkan Tuhan, sampai kepada perlindungan Tuhan yang diinginkan Tuhan, yang ada kasih karunia yang ada bagi Nuh. Bapak Ibu, mari isi kehidupan kita, kehidupan yang benar dan tidak bercela. Mari isi kehidupan kita
dengan kehidupan yang bergaul dengan Allah, dan terlebih lagi yang terutama, mari isi kehidupan kita dengan taat akan segala perintah Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga pesan firman ini dapat kita terima, kita cerna, dan kita mendapatkan kekuatan yang baru dari firman yang sudah disampaikan. Haleluya. Terima kasih. Demikian firman yang dapat saya sampaikan. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini karena kasih rahmat-Mu besar dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada pagi ini kami menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Kami dapat bangun pagi dengan kesehatan yang daripada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pada hari ini kami mohonkan penyertaan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Penyertaan yang sempurna itu ada dalam hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami menikmati kasih yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu, jemaat gereja Peniel yang sudah mendengarkan renungan Gemar online ini. Tuhan memberkati semuanya, siapapun apapun Tuhan, keadaan mereka Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami pagi hari ini sampai pada sore nanti di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kasih Allah ada di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Salam bergemar.